Perhatikan kenapa saya noleh ke belakang terus, Pak. Itu, Pak. Karena kan bener sih waktu Mas Iwan ini menceritakan jangan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini gua bakal bikin konten di salah satu bangunan yang sedikit tua dan sudah terbengkalai, dan gue di sini bakal bikin podcast. Gimana rasanya podcast di tempat yang angker? Jadi nggak cuma di studio aja kan? Oke, kali ini gue bakal explore dulu lah mungkin ya. Nah, di sini gue nggak sendirian. Memang kontennya bukan jangan sendirian sih, kan nggak boleh sendirian. Nah, gue ditemani oleh Mas Iwan. Halo Mas Iwan, masuk ke frame. Halo. Saya pegang HP, Pak. Ya, alhamdulillah saya. Mas. Mas Iwan, kita bakal explore dulu di bangunan ini ya kan. Di situ kita podcast di sini lah. Oke, siap? Nah, dan juga konsep baru ya, jangan sendirian. Yap, mungkin eksklusif sih. Ya, jadi kan jarang-jarang. Ya, jadi nggak cuma di studio aja, kita juga bisa explore di luar. Dan juga kita masih ditemani satu orang lagi. Iya. Mas sama kameranya. Iya, sama kameramennya. Mas Benny, lanjut aja ya explore ya. Oke. Silakan masuk. Kita merasakan. Pak Satpamnya sudah lama banget. Lama banget. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah dulu. Ini mungkin kosong. Belakang. Awas. Kosong ya? Ada kucing. Udah, lanjut kita ke lantai 2. Iya kan? Nambah. Kita mulai ke atas ya. Jadi kami apa enggak? Assalamualaikum. Bismillah. Waalaikum. Kameramen? Yes. Oke. Ini udah di lantai 2. Ya udah, kita podcast di bawah aja ya. Oke.
Oh, Untuk tertidur. enggak kepikiran mau ya. Ya sampai mau ono itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di Jangan Sendirian saat ngomongin Setan. gimana ya mau mulainya, bingung juga kan. Kita cerita dari awal lah. Dari awal kita datang ke sana. Oh ya teman-teman, dari video yang sebelumnya gua kan sama Mas Iwan sama teman-teman sama tim juga, ini salah satu kameramennya juga kan. Kita niatnya pertama kan mau ke komplek pemakaman. Nah, dari komplek pemakaman itu ada berbagai macam izin. Jadi yang tidak disetujui oleh pihak menjaga makamnya itu. Nah, terus kita cari-cari keliling-keliling. Pertamanya itu di penjara Kalisosok, Surabaya. Tapi kita kurang feel dari tempatnya itu kan. Akhirnya kita cari dan pengennya ke Rumah Hantu Darmo. Tapi di tengah perjalanan kita menemukan salah satu bangunan tua itu bekas dealer, entah itu dealer motor atau mobil, juga kurang tahu. Yang kita dapatkan dari info satpam terdekat sama warga terdekat kan ya. Nah, waktu kita explore itu nggak ada kendala apa-apa sih, biasa aja sih. Jadi suasananya biasa. Soalnya kan di tengah kota dan di pinggir jalan. Iya ya, sebelah jalan juga kan ya. Nah, selesai kita explore, kita waktu cerita boneka Anabel itu kan. Ya, cerita boneka Anabel. Enggak, pertama kan kita explore dulu tempatnya di sana kayak gimana, dan ternyata cukup creepy ya. Iya sih, itu ya. Karena memang udah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Udah 10 tahun ini. Dan tim kita sudah tanya-tanya ke warga sekitar. Katanya apa ya? Katanya tempat salah satu dealer dan di situ memang tempat itu sudah ditinggalkan selama kurang lebih, kemungkinan lebih dari 10 tahun. Berarti puluhan tahun. Iya. Puluhan tahun. Nah, kalian kan juga bisa bayangkan gimana bentuk bangunan yang udah ditinggalkan selama 10 tahun. Nanti kita juga tampilkan videonya di video ini waktu kita ngobrol. Nah, pengalaman saya dan teman-teman saya waktu nge-record di sana lah. Dan ini pertama kali ya. Dan ini pertama kali juga kita konten eksklusif di kita podcastan di tempat yang angker dan kosong. Dan kita kan pertamanya kan nggak tahu tempatnya itu apa atau apa sih. Ya udah pinggir jalan ya. Kalau kelihatan mantep nih, akhirnya kita masuk aja kan. Kita nggak tahu asal usulnya apa. Kita juga nggak searching juga. Jadi langsung aja kan, spontan. Nah, waktu kita ngobrol kalau nggak salah ya, itu saya dengar pertama kali Pak. Waktu kita cerita Anabel itu pertama saya dengar kayak suara gini, kayak jejakan kaki. Lebih Orang melangkah gitu, kayak yang berat gitu ya. Iya, blek gitu kan. Terus keduanya itu sama tapi lebih lirih. Jangan kita sama-sama dengar kan? Nah, sama-sama dengar toh. Nah, yang ketiga kan kayak gitu kan. Mungkin dari pihak kamera gak dengar, mungkin karena caranya agak jauh. Iya, kan kita juga pakai lensa fix toh. Jaraknya lumayan ya, berapa meter? 3 meter ya. Nanti kita cuplikan tuh videonya. Iya, benar. Nah, dari situ aku kan sudah merasa enak gitu. Makanya kan ya udah akhirnya aku di waktu yang ketiga itu kan, waktu yang punya yang ketiga itu kan. Yang ketiga itu kan akhirnya kita keluar dari frame.
karena memang bukan kondusif dan nggak kondusif dan memang udah beda harus lah. break dulu. Iya, harus break dulu Pak, Biar nenangkan pikiran kita yang negatif biar bener. positif gitu kan. Dan saya jarang loh serius kayak gini. Sumpah Pak, gimana ya, ngerasa beda. Bener, pertama kali itu memang pengap sih iya. Terus memang kan itu bangunan tua juga. Ada yang waktu kita cerita dan aku denger itu 3 kali sudah beda Pak. Kita ngerekord yang selanjutnya itu udah beda. Jangankan kita sudah record, sebelum record pun yang kedua pun saya itu dengar lagi. Kita kan sempet kan Yang break itu yang break. break. Dan saya kan ke tempat kamu kan, nyamperin kamu kan. Oh, waktu Dan mau bilang waktu aku lagi nyeting kamera Oke. dan aku kan mau sempat bilang kan, cuman kata kamu kan jangan dulu, dipendam dulu aja. Nanti kalau di sini takutnya Kita kalau kejadian aneh kesuges. kesuges. Oke. Makanya itu kita pendam aja. Dan ternyata kan kita ini sudah di studio ya. Dan kita harus menceritakan semuanya kejadian di sana. Ternyata tadi itu saya dengar suara perempuan dari sebelah kanan deket banget. Itu bersuara gini. Jadi suaranya tuh kedengaran Dekat dari kuping sebelah kanan. Kan bersebelahan ya. Iya, sebelah. Dengar Pas sebelah. Enggak, tapi saya enggak. Ini enggak mendengar. Tapi waktu yang aku dengar, saya ikut dengar kan? Saya dengar juga. Saya ngerasain itu Pak, rasanya gimana. Dan anehnya kok suara itu kok bisa jadi kesannya kayak kita itu diusir, kayak orang yang nyesel gitu, kayak orang sambat gitu loh. Gitu. Aduh, itu pas waktu itu Pak, merinding semua. Mungkin saya jaketan ya. Mungkin saya jaketan kan. Mungkin tadi kan gak kedengeran gak kelihatan. Tapi bener Pak, jujur sumpah itu merinding Pak. Iya sih, karena memang eksklusif kan ya. Iya. Ya pertama kali Mungkin juga dan belum tahu medannya, dan kita belum ada yang bisa. Dan kita kan orang awam gitu kan. Nah bener. Enggak tahu. Kita nggak mendalami spiritual atau apapun, dan kita memang real pengen tahu sih, penasaran lebih ke penasaran. Nah dari pengalaman itu kan pengalaman kita berdua. Nah ini dari pengalaman kameramen, apa yang kamu rasakan Mas dari awal? Putra ini rasakan Dari awal dari kita sampai ke tempat itu, terus kita sempat explore sebentar kan? Iya. Sempat explore sebentar. Biar dapat value. Biar kita tuh tahu bisa dapat feel-nya itu buat ke podcast, buat ngobrol gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nge-record ngobrol dulu, situ explore kan mungkin kurang akan kena. Kurang epic. Nah dari pengalamannya Mas Putra ini, apa yang Mas Putra alami? Waktu pertama kali masuk ke tempat itu kan, pas waktu pertama kali nge-record yang ngerekam pakai HP, yang explore, explore itu mata saya itu terfokuskan di atas. yang Di lantai 2. Di lantai 2 kan ada kayak kamar, entah apa ya. itu. Di sana di depan tangga itu ada suatu ruangan cuma kayak tembok, cuman sudah dilubangin. Iya kan. Dan di sebelah kanan itu ada ruangan 2, kayak kamar gitu kan, 1, 2 gitu kan. Nah Mas ini lihat yang di mana? Yang di pertama yang tembok yang udah kayak dirubah itu. Itu kayak lebih kayak modong. Mungkin kemungkinan modong. Cuman kan gak kelihatan semua kan? Nggak kelihatan, cuman kelihatan yang kunjungnya. Kelihatan gini. Jadi kan ini tembok, mengintip gini. Habis itu sudah
Dan bisa dipastikan ya, di sana nggak ada orang pun sekali kecuali kita. Iya, Iya, benar. Nggak ada orang Hmm. lain selain kita. Benar. Sumpah Pak. Kalau saya lihat seperti itu, untung saya nggak lihat. Untungnya Iya sih, saya nggak lihat. iya yang ngelihat kan memang Mas Putra ini, dan Mas Putra ini juga sedikit Peka. peka, Iya, sedikit peka, sedikit tahu lah hal-hal itu. Masalah. Selain itu, Selain itu di saat waktu bincang, Mau waktu recording. podcast. Oh, waktu- Nah, waktu kita ngobrol. Iya, waktu kita ngobrol, kan itu ada laki-laki di lantai 2. Ada Di orang, lantai lu 2 lagi. ada orang dekat pagar lantai 2. Ada orang tinggi yang merhatikan kita. Seperti ada yang memperhatikan. Seperti ada yang memperhatikan makanya kita. kenapa saya noleh ke belakang terus, Pak? Itu, Pak. Karena kan bener sih waktu Mas Iwan ini membacakan Menceritakan. Nah, waktu kita lagi menceritakan Waktu aku membacakan cerita. ceritanya Anabel itu, mungkin Mas Iwan kan fokus di HP. cerita, Membacakan kan? cerita. Membacakan cerita toh. Nah, aku pertama kali itu fokus Ke cerita. ke cerita. Nah, habis itu dari suara pertama, tek. Aku udah bener fokus, tapi nggak seberapa fokus. Setelah kedua, Nah iya sih, Yes. yang kedua tuh saya juga dengar ya. Kalau yang pertama mungkin saya kan terlalu fokus. nah, Nah yang kedua tuh saya merasakan. yang kedua tuh. Nah, Ya kayak itu kan. nah, terus sama yang persis. Nah itu yang ketiga. yang tiga. Itu di atap kan. Nah, Di atap itu kan. aku udah pikiran gue buyar antara fokus dan Dan kita sempet lihat bareng. fokus ke cerita atau fokus ke belakang. Nah. Itu. Dan di situ saya sudah cut itu kan. Jing. Tapi waktu yang kedua itu waktu Mas Putra jaga kamera itu gimana? Setelah lihat yang bayangan di atas. Yang kayak memantau kita. Rasa takut ada, tapi Masih udahlah. Ya wis lah, gitu toh. Udahlah. Mungkin dipendam dulu. Nah, dulu dulu. Oke lah gitu. Setelah itu, Setelah itu dengan kemungkinan mungkin sosok yang sama. Kan di belakang ada pilar sih, ya tak? pilar. Yang Oh. dekat bangunan yang sing apa tuh tembus Itu di bawah. yang Oh iya iya. Yang di belakang, ya. Kan Itu. gini. Ada ruangan tiga tuh. yang sebelah mana ya, sebelah Kiri. Nah, Dekatnya kiri yang tangga. dekat tangga. Nah, kan itu kan ada sekat kan itu. Bawah tangga kan ada kamar 2 kan. Ada kamar 2 kan. Nah, di kamar 2 kan samping sini kan ada ruangan yang tembok cuman sudah dilubangin itu kan. Oke. Nah, itu. Mungkin maksud Mas Putra yang di sebelah kiri. yang di sebelah kiri sama, entah itu mungkin sosok yang sama atau berbeda, tapi seperti yang di lantai 2 Laki-laki. memperhatikan kita. Laki-laki. Nggak tahu laki-laki atau perempuannya nggak tahu, tapi orangnya tinggi, besar, dan memperhatikan kita. Fix anak Pak itu Pak, laki-laki itu Pak. Fix laki-laki itu Pak. Tinggi besar. Banyak loh di sana. Iya. Dari yang cerita aku tadi kan yang suara perempuan. Tapi makanya kenapa aku waktu explore itu nggak mau masuk. Sebenarnya. Sebenarnya pengen masuk, tapi aku lihat kondisi bahwa lantai itu udah kaca semua, Pak. Ya takutnya kan gitu. Nah, takut awalnya kan saya kan takut kaca, soalnya Kaca. memang banyak banget tuh. Kaca itu banyak banget lah. Kalau misalnya kita explore ke dalam bisa, cuman feeling gue rada gak enak. Akhirnya ya udah pindah ke lantai 2 tuh. Nah, setelah waktu naik, kan aku duluan tuh di lantai 2. Setelah waktu aku naik ke lantai 2, tek,
kok rasanya gak enak, makanya aku stop di situ. Misalnya aku sedikit maju ke depan kan, tapi aku kok rasanya gak enak, panas bisa. Nah, memang kita sama mereka kan kalau terbenturannya panas lah. Nah, enggak apa? Intinya enggak feeling lah. Pikiran itu buyar lah, terus wah daripada nanti ada apa-apa toh. Lagian kita juga nggak ada yang bisa membackup, kita orang awam juga, akhirnya ya udahlah kita langsung lanjut podcastan lah, cerita. Ya itu sih, itu pun disingkat-singkat kan. Nah itu singkat-singkat karena yang kondisi yang pertama itu tadi. Hari yang kedua kan aku bilang ya udah singkat aja lah, biar ceritanya selesai dan kita juga bisa keluar dari situ secepat mungkin. Karena sudah tidak kondusif Pak, itu sudah tidak kondusif. Asli. Dan itu pun sudah jam 1 jam 2 jam 2 kita nge-record ini jam setengah 4 ya toh, jam 4 Iya. kita nge-record ini jam 4 jadi langsung ya itu sih pengalamanku pertama kali cerita podcastan di tempat horor dan terbengkalai sudah puluhan tahun juga. Tuh. Dan itu pun kita nggak tahu awalnya kayak gimana kan. Nah, tuh Kan kita nggak tahu efeknya nanti apa kan. Karena kan kita baru pertama gitu loh. Jadi rasa deg-degan itu ada pasti dan penasaran. Cuman yang lebih besar sih rasa penasaran sih. Apa gitu. Dan kita kan, kalau aku sih ya gak mungkin langsung bilang itu hantu. Mungkin ya ada lain, ada hewan apa gitu. Tapi waktu yang saya dengar perempuan itu, wah, saya sudah yakin, wah, ini pasti fix. Makanya aku waktu dia nyamperin aku, wajahnya pucat, wajahnya berbeda. Aduh pucat hari ini, wes. Aku Pak teman. Ya, mungkin itu pengalaman pertama kita waktu cerita di tempat yang horor, dan bakal next juga cerita di tempat horor tapi jarang-jarang lah. Apa? Karena ekstrim sumpah, ekstrim. Tapi memang saya akui orang-orang yang explore sendirian kadang-kadang juga ya bareng-bareng ada tim itu memang dan terbukti saya ngalamin sendiri sumpah. Saya ngalamin sendiri. Aduh, rasa di tingis nggak ngaruh sampai ke bawah pulang Pak. Iya sampai sekarang Pak. Soalnya baru pertama kali. Tapi enak di studio. Sumpah. Gimana kalau tapi memang waktu kita cerita di tempat seperti itu, feel-nya itu dapat. ya Bener nggak? benar Feel-nya itu dapat banget. Dan kita kan kadang-kadang kan suka ngerasa takut duluan gitu. Nah itu karena tersuges, ingin tersuges. Iya. Tapi karena kita pas aneh-aneh lah. Gitu. Makanya kita tadi memberanikan diri untuk lebih penasaran kan, bukan ketakut kan. Makanya itu kan kita berani tadi. Kalau kita sudah takut banget dari awal, kita sudah pasti gak bakalan recording di sana. Iya benar. Karena dari tempatnya aja sudah kayak gitu. Dari tempatnya juga udah terpenggal itu, udah lama. Nah, kesan dan pesan buat teman-teman yang suka konten horor dan yang baru bikin konten horor tentang explore, apa buat dari Mas Iwan, dari Mas Putra, dan dari saya. Dari Mas Iwan dulu lah. Kalau saya sih untuk konten horor yang baru pertama kali,
dan yang explore. Lebih detailnya yang explore. Explore kan. Itu harus pertama harus niatnya dulu dari awal apa. Jangan aneh-aneh dan jangan apa ya kasarnya ya, jangan buat mainan juga lah. Jangan buat mainan kayak contohnya kayak buang sampah sembarang di situ, di tempat itu. Dan kita harus membersihkan lagi Pak gitu. Apalagi kencing di situ. Soalnya kan apalagi kita di tempat kayak gitu. Dan saya kan pernah lihat kan satu video, kalau kita kotor di tempat yang angker, itu bakalan kita kesuges Pak. Dan sampai dibawa ke rumah, kita pikirannya itu selalu tentang itu aja. Dan makanya kayak gini aja loh, orang buang sampah sembarangan di tempat umum kan, orang kan marah. Dan apalagi malu halus kan ya juga kayak gitu loh, ya sama-sama juga punya marah gitu. Kan kita kan manusianya kan nggak sopan. Itu sih kalau menurutku sih. Menurut Mas Iwan. Nah dari menurut pesan-kesannya buat teman-teman dari Mas Putra. Kalau saya pesannya di tempat tersebut, di tempat horor itu, tempat angker lah. Ya, tempat angker lah. Dimanapun berada, hormatilah makhluk lain yang memang kita tidak nampak. Kita hormati. Kalau kita hormati dia, kemungkinan dia juga akan menerima kehadiran kita juga. Jadi teman-teman semua, kalau semisal ke tempat angker, ya kita jaga adab juga. Yes, yang penting kita harus menghormati makhluk itu. Ya, kita menghormati makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata gitu. Ya, udah itu aja. Kalau menurut saya pesan dan kesannya sama seperti Mas Iwan. Pertama, niatkan dulu apa niat pertama kamu, niat awal kamu atau apa. Kedua, siapin fisik dan mental. Itu yang perlu itu juga sih perlu dikuatkan. Kalau mental kalian nggak kuat, ya sudah jangan coba-coba. Sama seperti kita. Sebenarnya fisik sih masih kuat, cuman mental ya kan. Terus kedua juga jangan sompral di sana, jangan sompral, jangan buat kegaduhan, karena ya sama kayak kamu bertamu ke rumah orang. Nah, kamu bertamu tapi kamu kurang ajar, nggak sopan sama tuan rumah, ya otomatis tuan rumah marah. Dan juga jangan lupa kalian pasti sediakan air minum, pasti. Karena apa? Itu menguras tenaga banget Pak. Kita ngobrol sebenarnya udah keringetan Pak. Dan pasti keringetan tok Mas. Deg-degan wis sembarang campur aduk. Ya udah, itulah mungkin pengalaman kita hari ini, dan dari video sebelumnya kita sudah menceritakan di sini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan tunggu video-video selanjutnya di channel Jangan Sendirian. Selamat malam dan jangan sendirian.